Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Nah, kita masuk ke pembahasan seorang nabi dan sarang semut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya. Suatu hari pernah ada seekor semut atau segerombolan semut yang menggigit seorang nabi di antara para nabi yang pernah hidup di zaman dahulu. Jadi pernah ada beberapa semut yang menggigit seorang nabi, digerumuti semut. Di sini pasti ya juga pada pernah digigit semut, ya kan? Siapa yang selama hidupnya belum pernah digigit semut, angkat tangan. Ada nggak? Semua pasti pernah merasakannya. Apa yang antum lakukan ketika digigit semut? Lemas, pitas. Selain pitas apa lagi? Antum? Oh, nah, tio. Apa lagi? Selentik. Apa lagi? Digigit balik. Siapa tadi yang gigit balik? Ditiup, diselentik, dipites. Kira-kira itu boleh nggak? Boleh? Kenapa boleh? Karena apa? Rizki? Mengganggu. Karena mengganggu. Dan sebagian ulama ada yang berdalil dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan khamsun fawasiku, ada 5 hewan yang yuqtalna fil haram, yang boleh dibunuh. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala, 5 hewan ini yang keluar dalam artian yaitu mengganggu. Mengganggu. Ada 5 hewan fasik. Ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh ketika ihram, ketika sedang haji, atau ketika sedang umrah, dan bisa juga dibawa ketika sedang beribadah. Ada hewan ganggu, 5 hewan ini. Khamsun fawasik. Imam Nawawi menjelaskan fawasik di sini maksudnya adalah keluar lalu mengganggu. Apa saja itu? Al-faqrah. Apa? Tikus, burung raja wali, burung gagak. Terus apa lagi? Di hadis itu nggak disebutkan ular, mungkin di riwayat lain. Anjing galak, satunya apa? Anda lupa. Nah, kemudian makna fawasik di sini dibawa ke hewan secara global. Itu seluruh hewan yang mengganggu maka boleh kita singkirkan. Kalau misalnya sampai mengancam, boleh kita sampai membunuhnya. Ingat, mengganggu. Kalau nggak mengganggu ya nggak usah iseng. Mana wedus lagi anteng-anteng mangan super limpang matanya, ceprot mati. Antum yang dosa ya, dikisos nanti. Nah, ini pernah ada segerombol semut yang menggigit seorang nabi. Fa'amara bi qaryatin namli fa'uhriqat. Maka langsung nabi ini memerintahkan untuk membakar sarang semut yang menggigitnya tadi. Langsung dibakar. Setelah nabi ini membakar sarang semut yang menggigitnya, fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan wahyu kepadanya. An qarasatka namlatun ahraqta ummatan minal umami tusabbih. Wahai Nabi, apakah hanya karena gigitan semut lalu kau membinasakan umat
di antara umat-umat yang bertasbih? Sama Allah ditanya seperti itu. Apakah hanya karena gigitan semut terus kok ente membinasakan umat makhluk yang senantiasa bertasbih? Berarti ya jangan gitu maksudnya. Jangan hanya karena gigitan semut kemudian sampai membinasakan banyak. Membinasakan makhluk banyak yang mana mereka telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tafadhal, man dulu. Untuk betul. Antum Rifki Azhari. Bodi belum baca? Sudah. Faedah yang pertama, la yajuzu qatlun namli, tidak diperbolehkan membunuh semut. Kama la yajuzu qatlu baqiyati al-hayawanati illa sa'ila wal mu'dhi minha, fa yajuzu qatluhu. Tidak boleh membunuh semut sebagaimana tidak diperbolehkannya membunuh hewan-hewan yang lain, kecuali as-sa'il, hewan yang membahayakan, wal mu'dhi, yang menyerang, yang menyakiti, fa yajuzu qatluhu, maka boleh untuk dibunuh. Lagi mendaki gunung, tiba-tiba diserang oleh siapa? Beruang, emang ada? Ada ya? Beruang di gunung hidup itu? Atau yang biasanya sering menyerang itu apa? Babi? Apa? Bagas? Bagas apa itu? Babikan. Di sini ada yang namanya bagas? Bok tersinggung. Apa ya? Anak baru tahu itu apa singkatannya bagas. Babikan, nasihat babi hutan ya. Nah itu kalau tiba-tiba nyerang itu gimana Pak? Nyerang, dihus-hus, cuma balik nyerang lagi, boleh dibunuh? Boleh dibunuh? Zain boleh dibunuh gak Zain? Nyeruduk antum bagas itu, babi ganasnya, boleh nggak dibunuh babinya? Boleh? Boleh apa enggak? Zain? Boleh. Habis itu diapain? Hah? Dikubur apa disate? Ya, dibuang ya, jangan dimakan. Jadi boleh kan, yang menyakiti, yang menyerang, yang membahayakan, mengancam. Beda cerita kalau yang mengancam itu macan misalnya. Antum siap duel sama harimau? Yang mana katanya itu, Anda pernah baca atau dengar cerita ya? Itu katanya macan loreng harimau itu begitu sangat kuat, lebih kuat daripada singa katanya. Tapi ya, tergantung yang nyurvei ya. Sing seneng macan ya bedanya macan mungkin, seneng singa ya singa. Dan harimau itu kalau sudah nyerang katanya, kalau udah ngengkrem gitu, manusia lepas itu sangat sulit sekali. Dan kukunya itu akan keluar dari kaki apa tangan? Kaki semua ya. Akan keluar langsung nyerep, langsung apa itu namanya? Masuk gitu, apa namanya? Nancep. Langsung nancep nyerep gitu. Jadi antum kalau mau gerak udah kebeset sakit. Dan itu sangat kencang sekali ya Pak. Itu kalau udah nyakar gini, udah sakitnya luar biasa. Nah kalau nemu yang kayak gitu gimana? Lari, dikejar, diem, salah juga, Istabat aja, syahadat, tobat nasuha, pokoknya janji ya Allah nggak akan ulang lagi. Ternyata selamat, nggak jadi diterkamnya. Alhamdulillah ini balik. Paling selama ini kalau lagi ke gunung gitu ya, ancaman yang membahayakan paling ya cuma baru pergi ya. Ada yang pernah naik gunung terancam sama singa, macan begitu? Monyet.
Kalau monyet mah mungkin bisa dilawan mungkin ya. Kecuali gorila. Gorila gimana? Hah, jin? Jin pernah? Jin kalau kelihatan kan lemah. Ya, jin itu kalau kelihatan dalam kondisi lemah. Pernah ada seseorang yang mengibaratkan ketika jin itu menampakkan dirinya di bukan alamnya dia, itu seperti halnya ikan paus atau ikan hiu pembunuh berada di daratan. Bisa bunuh hantu? Hiu pembunuh berada di daratan, bisa bunuh hantu? Ya nggak bisa. Hantu keplak, dia nggak bisa ngelawan. Beda halnya ketika antum di lautan ketemu hiu pembunuh. Antum bisa ngelawan? Renang beol dia dicaplok. Nah, ada yang mengumpamakan seperti itu, mengkiaskan seperti itu. Jadi ketika jin kelihatan itu, antum jangan takut. Jangan takut, dia tidak akan mengganggu. Apa ya Ustaz? Buktinya ada yang mengganggu? Enggak, itu cuma menampakkan saja. Katanya Ustaz, kalau pocong menunjukkan diri aslinya, kalau meludahi katanya bisa sampai korengan. Kata siapa? Kata tetangga saya Ustaz. Anda pernah dengar kayak gitu? Katanya kalau pocong itu meludahi bisa sampai korengan, koreng parah gitu. Itu gimana Ustaz? Ya berarti lari aja. Ya. Larinya karena takut tabii ya, bukan takut yang sampai keluar dari ya. Maksudnya takut yang wajar saja. Tapi pada kenyataannya aslinya itu jin kalau menampakkan wujudnya dia dalam kondisi lemah. Dia dalam kondisi lemah. Nah, terus sampai mana tadi? Oh, faedah yang pertama. Jadi boleh ya kesimpulannya, hewan yang mengganggu, yang mengancam, yang menyerang itu boleh untuk dibunuh. Tapi sebisa mungkin bunuhnya itu yang langsung mati. Udah dia mutasi siji-siji. Tikus ganggu terus akhirnya kecekel jentiknya kotori siji-siji. Itu nyiksa ya kan. Syukur kok siji. Nyusuke maling sijine, buntute, irungnya. Enggak mati-mati itu nyiksa. Harus bunuh yang langsung mati. Sebagaimana kisos pembunuhan langsung mati. Enggak boleh disiksa. Langsung mati. Terus yang kedua, siapa? Al-Budin, entah. Al-hayawan yusabbihullaha ta'ala hakikatan. Hewan-hewan itu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, bukan majazi. Berarti benar-benar bertasbih. Laron yang pada terbang semalaman mereka bertasbih kepada Allah. Semut, kemudian apa lagi? Bahkan hewan yang nggak kelihatan apa? Temu. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak tahu bagaimana mereka bertasbih. Mereka semua bertasbih hakikiyatan, secara hakiki. Kana al-harqu man qablana amma fi syari'atina fala yajuzu harqu binnar. Al-harqu binnar. Nah, kana al-harqu binnar fi syari'ati man qablana jaizatun. Bahwasanya membakar makhluk dengan api di syariat orang-orang sebelum kita, yaitu syariatnya orang-orang sebelum kaum muslimin, jaizatun, diperbolehkan. Amma fi syariatina fala yajuzul harqu binnar. Adapun di syariat kita, yaitu syariat Islam, tidak boleh membakar dengan api. Dalam Sahih Bukhari, ketika itu pernah Nabi SAW ketika dalam suatu peperangan
memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk membakar fulan dan fulan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, in wajadtum fulanan wa fulanan fahriquhuma. Jika kalian menjumpai si fulan dan fulan, maka bakarlah dua orang tersebut. Kemudian setelah itu, selang berapa waktu kemudian, sumaqala, Rasulullah SAW memanggil lagi para sahabatnya tadi yang diperintahkan untuk membakar fulan dan fulan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inni amartukum an tuhriku fulanan wa fulanan. Sesungguhnya aku telah memerintahkan kalian, aku pernah memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan fulan kalau ketangkep. Wa innan nara la yu'adzibu biha illallah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata api itu termasuk dari makhluk Allah, nggak boleh digunakan untuk mengazab kecuali digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW merevisi ucapannya, revisi dalam tanda kutip ya. Beliau mengatakan, fa in wajadtum fulanan wa fulanan faqtuluhuma. Jika kalian menjumpai fulan dan fulan, bunuhlah dia. Bunuhnya bukan dengan cara dibakar, tapi dibunuh. Dalil ini menunjukkan bahwasanya membunuh dengan cara membakar semua makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu terlarang, tidak boleh. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, Lukasnya. Khilaf al-aula. Yudhammur rafi'ul qadru ala fi'lihi khilaf al-aula. Tercelanya seseorang ketika melakukan perbuatan baik meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi. Tercelanya seseorang ketika melakukan perbuatan yang buruk ya, bukan baik, tadi anak ngomong baik ya. Tercelanya seseorang ketika melakukan perbuatan yang buruk meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi. Misal ada seorang ustadz, musyrif, kiai, ulama. Mungkin suatu hari dia pernah melakukan kesalahan. Maka kesalahannya ini membuat dia tercela, membuat dia hina, meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi. Kenapa dia bisa menjadi hina? Karena dia telah melakukan dosa, dan dosa itu membuat seseorang menjadi hina. Jadi ketika seseorang dia melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, kesalahan, setinggi apapun derajatnya, dia menjadi hina di mata Allah dan di mata kaum muslimin. Jadi nggak pandang buruk. Melakukan kesalahan ya pada saat itu dia hina. Terus yang kelima, al-jinayah Umar. Al-jinayatu Nah, barakallahu fiik. Perbuatan kejahatan itu tidak akan berpengaruh pada orang-orang yang baik. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya, misal ada dua orang baik, salah satunya berbuat dosa, maka perbuatan dosa yang dilakukan oleh si A misalnya tidak akan berefek kepada si B nanti di hari kiamat. Karena apa? Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Enggak ada orang yang memikul dosanya orang lain, itu enggak ada. Berarti kalau misalnya ada tokoh agama cendekiawan Islam melakukan kesalahan dosa yang dia lakukan secara pribadi, ini di akhirat tidak akan dipikul oleh jamaahnya.
tokoh muslim zina, ya udah dosanya sama si tokoh muslim itu. Pengikutnya tidak kena dosanya dia, kecuali kalau dia menyebarkan cara-caranya misalnya. Begitu. Terus yang keenam, apa? Yoga. Mana? Yang baca mana? Nah, dibuka dari Saud. العذاب الجاهل لقد يجيب الجاني والمرء والعاصي والظالم قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Sudah. Yang keenam, bahwasanya ketika azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad yusibul jani. Terkadang azab itu bisa jadi azab itu menimpa semua orang, baik itu orang yang jahat, orang yang baik, orang yang gemar bermaksiat, maupun orang yang berbuat taat. Jadi hati-hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada suatu kaum, maka tidak pandang bulu. Yang jahat, yang baik, yang taat, yang suka bermaksiat akan kena azab. Dan ini terbukti. Terbukti di mana? Rasul Agama Indonesia. Di mana? Hah? Lakukan. Mana lagi? Palu. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Ana diceritai Iman sama teman Ana sendiri yang asalnya dari Palu. Ana diceritain ya, sama teman Ana sendiri yang dia berasal dari Palu, dan dia termasuk orang yang selamat pada kejadian waktu itu. Kejadian apa itu? Tsunami di lautan dan di daratan. Tsunami di lautan di daratan. Jadi katanya sebelum azab itu tiba, memang di situ rutin setiap tahunnya ada festival larung laut. Apa itu? Sedekah laut. Dan di situ ada acara-acara lain yang mana acara-acara tersebut katanya sering mengandung kesyirikan, pemujaan kepada dewa-dewa. Dan terlebih lagi pada tahun 2018 kemarin, sebelum selesai mereka, itu di situ akan diresmikan sebuah acara LGBT. Jadi udah campur baur di situ. Kesyirikan iya, LGBT iya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan azab menjelang maghrib itu. Jadi setelah asar itu sudah mulai kembang. Hah? Apa? Gimana? Di sini ada yang dari Palu? Sulawesi? Kamu Sulawesi mana? Dekat sama Palu, bukan kan? Gimana? Antum melihat itu? Kerasa? Dari waktu apa? Maghrib. Pas sholat maghrib persis ya. Sebelumnya udah gempa-gempa. Bukan setelah asar. Ini berarti riwayatnya berbeda. Teman Anda cerita setelah asar itu. Jadi rumah apa beda tuh? Apa? Nah, iya itu. Jadi teman anak itu memang dia cerita rumahnya di sini, tuh SD ke sana hancur, rata. Jadi deket banget. Jadi keluarga teman anak itu melihat kejadian tanah itu menggulung seperti karpet yang digulung. Bahkan orang tua teman anak itu, ya teman anak cerita waktu itu teman anak masih di STBI, ketika pulang wujud kain panjang lebar. Bahkan sampai ada seorang ibu, bapak, anak, ketika ibunya misalnya sudah ke tempat ini, anaknya masih lari-lari teriak-teriak karena langkahnya kan kurang cepat.
itu kegulung, subhanallah, melihat anaknya kegulung ombak yang mana ombak itu adalah panah. Orang nulungi ya beti, ya. Orang ditulungi mati. Serba bingung kan, subhanallah. Itu azab merata ya, azab rata. Jadi daerah sini nih tempatnya teman anak, alhamdulillah selamat. Dan memang kayak kebatas gitu kan. Daerah sana itu udah rata dan serata-ratanya. Nggak ada yang tersisa di situ. Dan di situ nggak semuanya para pelaku maksiat. Di situ yang mungkin ada ustadz, ada kiai, ada santri, ada orang-orang yang ahli ibadah, tapi rata semua itu. Inilah jika azab Allah itu sudah datang, sudah murka, maka berhati-hatilah. Dan begitu banyak sekali kejadian-kejadian yang di dalam negeri kita ini membinasakan banyak tempat. Di Banjarnegara, di Dieng itu, yang sering diceritakan oleh Ustaz kita Abdul Aziz, itu memakan korban berapa? Habis lenyap, nggak tersisa. Dan di Al-Quran juga diceritakan bagaimana kaum-kaum terdahulu dibinasakan, bagaimana mereka sudah nggak ada tapi bangunannya begitu besar megah, nggak dibawa mati, hancur mereka. Inilah jika azab Allah datang kemudian hancur bumi dengan secara rata, semuanya kena. Dan dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan jagalah dirimu, jagalah diri kalian dari fitnah. Apa itu fitnah? Azab. Jagalah diri kalian dari azab, la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Yang mana azab ini tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Berarti secara umum, zalim iya, yang beriman iya, yang ahli maksiat iya, yang taat iya, kena semua azabnya. Jagalah diri kalian dari azab yang seperti itu. Berarti ada azab yang suatu saat nanti, semoga kita tidak mendapatkannya. Azab yang suatu saat nanti akan menimpa seluruh manusia, yang mana di situ ada orang baik, jahat, campur, semuanya kena. Dan ini sudah terbukti di beberapa tempat. Maka berhati-hatilah ikhwan, jangan sampai kita menjadi orang-orang, salah satu orang yang menyebabkan azab itu datang, ya, yang menyebabkan azab itu datang. Terus yang terakhir, ketujuh. Pemahaman dari makan ada kemudian seperti obori, obidai, istirahat dengan yang berbeda. Nah, man kana dzakiran lillahi ta'ala musbihan lahu. Orang yang musabbihan lahu, orang yang gemar berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, la yanbaghi ta'arrud li qatlihi aw darbihi aw idaihi ihtiraman lillahi azza wa jalla wa dzikrah. Tidak akan semena-mena, tidak akan bermudah-mudahan dalam membunuh binatang. Jadi kata Syekh Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, ciri orang yang bertakwa, orang ahli ibadah, orang yang suka berzikir, suka bertasbih, dia tidak akan bermudah-mudahan bunuh hewan. Berarti Ustaz, dicakut semut tidak mubayak? Iya. Dicakut nyamuk tidak mubayak? Iya. Itu ciri orang yang ahli ibadah. Tapi dipukul apa pemboksa? Ya apa? Tinggal kitanya pengen derajatnya itu yang bagaimana? Yang lebih tinggi atau yang biasa saja? Yang muqarrabun atau yang abrar? Ya, yang muqarrabun atau yang abrar? Pengen yang mana Pak? Ya, kita pengennya yang terbaik. Nah, kalau alam bisawab, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah 10 atau 15 menit mendatang. Jazakumullah khairan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.